Ngeri banget guys, tercium bau busuk dari dalam apartemen ini. Dan pas dibuka ternyata isinya nggak nyangka banget. Sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk. Ya udah bantu, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Jadi guys, apartemen itu ditinggali oleh seorang ibu dan kedua anak gadisnya. Nah, suatu ketika tercium bau yang sangat busuk yang berasal dari dalam apartemen itu. Salah satu tetangga melapor kepada polisi untuk mengecek keadaan yang ada di dalam. Kemudian polisi pun datang untuk meriksa keadaan yang ada di apartemen itu. Dan pas mereka masuk, mereka hanya melihat dua gadis ini guys. Polisi bertanya kepada dua gadis ini di mana ibu mereka. Terus mereka bilang kalau ibunya lagi istirahat di kamar. Para polisi ini penasaran. Mereka langsung mengecek ke dalam kamar sang ibu. Dan pas polisi mengecek, mereka melihat kondisi si ibu udah gak bernyawa guys. Sepertinya ibu itu meninggal udah semingguan yang lalu. Tapi menurut kesaksian anaknya, si ibu masih bangun tiap pagi untuk menyiapkan mereka makanan guys. Nah lo, jadi yang nyiapin makanan untuk mereka beberapa hari ini siapa dong kalau ibunya udah meninggal? Ngeri ya. Setiap cowok yang pacaran sama cewek ini bakalan mati. Jadi ceritanya ada seorang cewek cantik di sebuah kampus. Tapi meski dia cantik, gak ada cowok yang berani mendekati dia. Karena setiap orang yang pacaran sama dia selalu berakhir tragis. Sampai suatu ketika si cewek ngedeketin cowok ini guys. Cowok ini terpesona dengan kecantikannya. Mereka berdua akhirnya sering berkencan. Sampai suatu ketika cewek ini bergelagat aneh. Dia mengatakan kepada cowoknya kalau dia pengen pergi ke surga bersama cowoknya itu. Kemudian cewek ini memberi sebotol minuman ke cowoknya. Tapi ditolak karena cowok itu takut. Dan semenjak saat itu cowok ini menghindar dari cewek itu. Sampai suatu hari terdengar kabar ada seorang cowok tewas di dekat gadis itu guys. Penyebab kematiannya adalah karena telah minum minuman yang diberikan oleh cewek itu. Jadi ternyata cewek itu adalah seorang psikopat yang suka melihat orang yang dicintainya itu mati. Karena dia berpikir kalau mereka bisa ke surga bareng guys. Ngeri ya. Cewek ini tidur bersama kuntilanak. Jadi ceritanya Ina dan teman-temannya lagi berkumpul kan di rumahnya. Hingga waktu pun udah semakin malam, semua temen-temennya udah pada pulang dong. Nah, tinggal Agis doang nih yang ada di situ. Dan tiba-tiba pandangan Agis tertuju pada pohon ini guys. Dan tiba-tiba sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk. Ya udah bantu, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Tiba-tiba Agis minjam tasbih kepada Ina. Dan pas diambil, Ina disuruh memegang tasbih itu. Dan pada saat Ina memegangnya, tiba-tiba tasbihnya gerak-gerak guys. Kemudian Agis menjelaskan kepada Ina kalau di pohon itu ada makhluk tak kasat mata. Hingga waktu udah semakin malam, Agis pun segera siap-siap untuk tidur kan. Dan pada saat mereka tidur, tiba-tiba Ina kebangun guys. Dan pas Ina menoleh, tiba-tiba Agis ini udah berubah menjadi sosok kuntilanak guys. Serem ya. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hantu ya. Komen amin, terus subscribe. Gara-gara bocil ini, warung bakso bapak ini jadi sepi. Jadi ceritanya warung bakso bapak ini tuh rame banget kan, karena rasa baksonya itu enak banget. Tapi tiba-tiba ada bocil ini yang habis pulang sekolah lewat situ. Karena dia indigo, dia bisa ngelihat sesuatu yang mengerikan di warung bakso bapak itu guys. Dan ternyata yang dilihat adalah, sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk. Ya udah bantu, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Dia melihat ada pocong yang meludahi kuah bakso di warung bapak itu guys. Ternyata si bapak itu melakukan pesugihan. Dan pas bocil ini sampai di rumah, tiba-tiba dia disuruh bapaknya buat beli bakso di warung bapak itu guys. Awalnya bocil ini nolak karena dia tahu ada sesuatu yang gak beres di sana. Tapi bapaknya terus maksa, akhirnya dia mau guys. Dengan sangat terpaksa dia pergi ke warung bapak itu untuk membeli bakso. Tapi pas sampai di sana, bocil ini tuh melihat bakso yang mau diberikan kepadanya itu mau diludahi sama pocong guys. Si bocil shock banget. Dia berteriak, jangan dikasih ludah pocong pak, gitu. Semua orang yang ada di sana pada denger, mereka semua pada shock guys. Dan semenjak saat itu warung bakso bapak ini jadi sepi guys. Hati-hati guys kalau kalian bekerja di shift malam sendirian. Jadi ceritanya cowok ini bekerja di sebuah toko kan, dan tokonya itu sangat jauh dari pemukiman. Dan pas malam hari toko itu sangat sepi pengunjung guys. Tapi guys, beberapa jam kemudian datang orang aneh yang masuk ke dalam toko tersebut. Kira cowok ini itu adalah seorang yang mengalami cacat mental guys. Tapi tiba-tiba sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk. Ya udah bantu, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Tiba-tiba aja pria itu mengeluarkan suara yang aneh. Dan beberapa saat kemudian pria itu keluar dari toko. Tapi tiba-tiba telepon pun berdering. Pas diangkat ternyata itu adalah suara pria tadi guys. Cowok ini pun makin ketakutan. Tapi gak kerasa waktu kerjanya udah selesai. Cowok ini pun langsung pulang. Dan pada saat dia sampai di rumah, tiba-tiba teleponnya berdering lagi. Pas diangkat ternyata itu adalah suara misterius itu lagi guys. Cowok ini makin ketakutan, dia langsung bersembunyi di ruang bawah tanah. Dan pas dia sampai di sana ternyata ruangan itu udah berantakan guys. Dan di sana juga udah ada pisau guys. Ngeri ya. Nah guys, menurut kalian apakah pria ini akan selamat? Guys, sebelum makan jangan lupa berdoa kalau hal ini nggak mau terjadi kepadamu. Jadi pas Wowo lagi main sama Danu, tiba-tiba si kakek dateng. Si kakek lapar dan pengen dibelikan sate sama Wowo. Wowo dan Danu pun berangkat. Dan saat di perjalanan, Wowo melihat ada tukang sate di pinggir hutan. Wowo dan Danu segera beli sate di sana guys. Kemudian Wowo dan Danu disuruh nyicipin satenya. Nah, sama mereka langsung dicicipin aja tuh satenya, nggak berdoa terlebih dahulu. Tapi beneran dong, rasanya enak banget. Karena penasaran, Wowo mengintip di balik gerobaknya dong. Pas dia ngintip, tiba-tiba sebentar guys,
sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk. Ya udah bantu, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Wowo melihat batu nisan yang bertuliskan nama Pak Dion. Setelah satenya jadi, Wowo dan Danu langsung pulang. Dan pas di rumah si kakek pun heran, kok bau satenya busuk banget. Pas dibuka ternyata isinya bukan sate guys, melainkan kotoran manusia. Jadi ternyata kata si kakek, Pak Dion udah meninggal 7 hari yang lalu guys, akibat ketabrak mobil sedot WC. Ngeri ya. Nah guys, semoga kita sekeluarga dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya. Komen amin, terus subscribe. Guys, segera pulang sebelum waktu maghrib karena ini yang bakal terjadi. Jadi ceritanya ada 3 bocil yang sedang bermain bola sampai menjelang maghrib. Udah diingetin sama cowok ini, tapi mereka malah ngeyel. Mereka pun lanjut main aja deh. Dan pas lagi asyik main, tiba-tiba sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk. Ya udah bantu, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Tiba-tiba aja bolanya kelempar jauh banget. Kedua teman bocil ini ngajak pulang, tapi bocil ini nggak mau. Dia mau nyari bolanya dulu. Bocil ini nekat mencari bolanya hingga waktu maghrib pun tiba. Bocil ini akhirnya mendapatkan bolanya kembali. Tapi tiba-tiba ada sosok wewe gombel muncul yang langsung menculik bocil ini guys. Bocil ini pun akhirnya dibawa oleh sosok wewe gombel itu. Ngeri ya. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya. Komen amin, terus subscribe. Bocil ini selalu ketakutan ketika mendengar suara gaduh. Ternyata yang terjadi gak nyangka banget. Sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk. Ya udah bantu, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Jadi bocil ini tuh lagi bersama ibunya pas hujan petir. Bocil ini pun ketakutan. Tiba-tiba aja mereka mendengar ada suara orang membanting pintu. Sang ibu keluar untuk mengecek keadaan. Tapi kok ibunya ini gak kunjung balik. Lalu bocil ini nekat keluar meski dia takut. Dan disitu dia melihat ibunya itu lagi dipukuli sama ayahnya guys. Dari penglihatan si bocil, sang ayah nampak seperti monster. Karena setiap pulang ke rumah, sang ayah selalu berlaku kasar guys. Makanya bocil ini selalu takut dengan suara gaduh. Ya karena dia selalu melihat dan mendengar ibunya dipukuli oleh ayahnya. Bocil ini akhirnya jadi trauma guys. Nah guys, yang sayang ibu absen di kolom komentar yuk. Aku sayang ibu dan jangan lupa subscribe ya. Ngeri banget guys, pasien ini ditangani oleh dokter hantu. Sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk. Ya udah bantu, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Jadi ceritanya tuh Udin dan Bono lagi nongkrong di pos ronda. Tiba-tiba Tito datang dan dia bilang kalau badannya lemes banget. Terus tiba-tiba dia pingsan guys. Udin dan Bono segera bawa Tito ke rumah sakit. Terus si Tito diperiksa oleh dokter ini guys. Tiba-tiba Pak RT telepon dan bertanya Tito dirawat di rumah sakit mana. Terus Bono bilang kalau Tito dirawat di rumah sakit Pandan Waras. Bono pun kaget karena kata Pak RT rumah sakit itu udah gak beroperasi lagi. Udin dan Bono takut, mereka segera membawa Tito pergi dari rumah sakit itu. Baru aja nyampe di depan itu, pintunya gak bisa dibuka. Dan tiba-tiba aja muncul sosok dokter hantu yang memiliki wajah yang sangat menyeramkan guys. Ngeri ya. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya. Komen amin, terus subscribe. Ngeri banget, ada banyak musang digantung, bahkan bulunya dikuliti. Itu semua adalah perbuatan pria ini yang tega menangkap dan membunuh musang-musang itu. Sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk. Ya udah bantu, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Melihat induknya disiksa, seekor anak musang hanya bisa berteriak dan menangis. Tiba-tiba ada sebuah drone yang terbang di balik jendela. Pria ini coba mengejarnya, ternyata drone itu adalah milik anak ini. Dia terlihat ketakutan, pria itu mengejarnya sambil membawa pisau. Sialnya si anak kesandung dan jatuh, lalu HP-nya diinjak oleh pria ini. Tapi seketika drone yang ada di belakangnya menantapkan pisau di kepala pria itu hingga pria pemburu itu mati terkapar guys. Dan ternyata di dalamnya ada seekor anak musang yang mengendalikan drone tersebut. Akhirnya pria pemburu itu mendapat balasan atas perbuatannya guys. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya. Komen amin, terus subscribe.